Kembali bersama THS Channel. Tarumajaya, Kamis 11 Desember 2025. Bupati Bandung Dadang Supriyatna serahkan SK Perhutanan Sosial LPHD Alpati sekaligus sosialisasi rencana kerja usaha perhutanan sosial untuk 661 petani. Acara ini diselenggarakan di Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, pada Kamis 11 2025. Acara ini dihadiri oleh Kepala Desa Tarumajaya beserta perangkat, TK FPSPW NU Jawa Barat dengan pendamping Asekbang, Dinas LH, Disperkimtan, Distan, Bankes Bangpol, bagian SDA, Camat Kertasari dan unsur elemen terkait penting lainnya. Bupati Bandung Dadang Supriyatna mengatakan bahwa walaupun SK Perhutanan Sosial sudah keluar, tapi pengawasan sesuai dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban, serta larangan harus betul-betul dilaksanakan oleh LPHD Alpati sebagai penerima SK bersama para petani. Pengawasan hutan ini harus benar-benar dilaksanakan oleh LPHD Alpati. Apabila ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran, maka saya minta langsung menyampaikan usulan pencabutan SK kepada Kementerian Perhutanan, ujarnya. Bupati Bandung pun mengucapkan terima kasih kepada PWNU Jawa Barat dengan adanya penyerahan SK Perhutanan Sosial tersebut. Saya akan perjuangkan 2.000 warga untuk mendapatkan SK Perhutanan Sosial. Saat ini baru 661 petani yang sudah keluar SK-nya, dengan luas lahan 931 hektar. Masih menurut Bupati Bandung Dadang Supriyatna, beliau mengingatkan kepada seluruh para penerima SK Perhutanan Sosial bahwa lahan seluas ratusan hektar itu tidak boleh dipakai tanam sayuran. Lahan yang seluas 931 hektar, jangan ditanami yang tidak sesuai dengan harapan, selain ditanami kopi, alpukat, gula aren dan tanaman keras produktif lainnya. Dengan artian penanaman lahan perhutanan sosial itu harus sesuai dengan SK, bahwa ada hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kalau saja tidak dilakukan dengan apa yang ada di SK tersebut, maka SK-nya bisa dicabut, dan saya akan terus memantau, jangan sampai terjadi adanya jual beli lahan, pungkasnya. Lahan perhutanan sosial bisa ditanami dengan tanaman keras produktif seperti kopi, alpukat, dan tanaman produktif lainnya, karena kita juga tetap harus menjaga kelestarian alam. Lahan dengan kemiringan yang cukup curam, jangan ditanami sayur-sayuran seperti kol, buncis, dan tanaman hortikultura. Untuk mencegah terjadinya kerusakan pada lahan hutan, saya berharap ada pendampingan terhadap para penerima SK Perhutanan Sosial, karena kita berkewajiban untuk mencegah areal dari kerusakan terhadap lingkungan. Juga ada larangan untuk memindah tangankan lahan garapan perhutanan sosial tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua PWNU Jawa Barat Kiai Haji Ahmad Husain turut memberikan apresiasi terhadap Bupati Bandung Dadang Supriyatna yang sudah mendorong, sehingga SK Perhutanan Sosial bisa diserahkan dan dapat diterima oleh para petani. Kabupaten Bandung menjadi pilot proyek untuk PCNU di daerah-daerah lainnya. Mudah-mudahan dengan adanya program ini bisa bermanfaat bagi warga masyarakat Desa Tarumajaya. Alhamdulillah SK Perhutanan Sosial sudah bisa diterima, sebanyak 661, pada lahan yang seluas 931 hektar, ujarnya. Belum saja diketemukan, maka saya juga mohon kesadaran dari keluarganya. Pemerintah sudah berupaya, TNI Polri sudah berupaya, Basarnas sudah berupaya, dan seluruh masyarakat komponen stakeholder sudah berupaya. Inilah takdir yang tentunya sudah tidak bisa dilakukan lagi karena batas dari 7 hari ini adalah batas maksimal, dan saya meyakini bahwa yang tertimbun ini usul khotimah. Himbauan Pak ke masyarakat Kabupaten Bandung, terutama rumah-rumah yang ada di lereng gunung. Ini pertama, mitigasi bencana ini perlu dilakukan di 15 kecamatan, terutama lokasi-lokasi yang sifatnya rawan. Maka silakan untuk sampaikan kepada Pak Kades atau kepala desa masing-masing atau langsung kepada para camat, nanti apakah perlu dilakukan evakuasi dan sebagainya. Kenapa? Karena curah hujan masih tinggi, bahkan menurut BMKG ini sampai bulan Februari ya. Bahkan Mendagri juga membuat edaran bahwa seluruh kepala daerah itu tidak boleh keluar negeri sampai dengan tanggal 15 Januari. Artinya
ini siaga satu, dan tentunya ini harus sama-sama kita jaga, dan tentu semua komponen baik RT, RW, perangkat desa, kepala desa dan juga camat sampai dengan para kepala dinas pun kami kerahkan jangan sampai terlena, sehingga siap siaga ini dilakukan di masing-masing wilayah. Ya. Hari ini kita melaksanakan kegiatan penyerahan SK Perhutanan dalam program KDPK yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian untuk para petani yang sudah menggarap di Desa Terumajaya seluas 941 hektar untuk 661 petani. Dan tentunya harapan kami ke depan itu dengan adanya SK ini bisa menjadi motivasi inspirasi buat para petani kami. Para petani ini merupakan mata pencarian yang sudah betul-betul teruji dalam melakukan kegiatan pangan di desa kami. Dan harapan kami itu dengan adanya SK ini lebih meyakinkan lagi kepada mereka, kepada petani itu dalam semangat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pertama itu, yang kedua tentunya dari segi Islam juga tentunya harus ada keikhlasan dalam tempat usaha itu kan betul-betul dalam halal ya. Gitu kan selama ini kan tidak tahu dengan siapa. Hari ini dengan SK ini kita jelas bahwa hari ini kita sudah mendapatkan SK pengelolaan hutan desa yang dikelola oleh desa dengan menugaskan LPHD sebagai pelaksana di lapangan. Ada kualifikasi untuk petani mendapatkan SK. Kenapa? Kualifikasi untuk petani. Tentunya kualifikasinya harapannya itu warga Tarumajaya, kemudian menggarap di kawasan wilayah yang sudah ditetapkan dalam peta yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pertanian dan BPK Jogja. Hari ini melibatkan dua institusi yang sudah saya tempuh. Pertama Kementerian KLHK dulu, sekarang yang Kementerian Pertanian. Kemudian saya ke Jogja juga untuk berkoordinasi dengan BPK Jogja. Dan alhamdulillah Bupati Bandung sangat support sekali, sehingga perjalanan kami ini betul-betul didukung dan disupport oleh Bupati Bandung hari ini. Dan sehingga hari ini dikeluarkan SK dari Kementerian Pertanian dan hari ini sudah diserahkan kepada para petani yang diwakili oleh LPHD dan kepala desa. SK-nya cukup satu petani. Nanti kita tunggu seperti apa. Yang penting hari ini baru ke LPHD Al-Fadil. Kemungkinan ke depan nanti masing-masing penggarap kemungkinan besar akan mendapatkan surat atau legasi, tapi tentunya harus melalui verbal dulu di lapangan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa dan LPHD. Itu proses penanaman apakah memang ada di BKP biaya untuk penanaman selama desa? Desa enggak. Kita tidak ada anggaran khusus untuk PS ini ya dari desa. Cuma kita memfasilitasi dalam legalitas lahan. Mudah-mudahan dengan ini masyarakat bisa ada akses ke bank atau kemana lah ya, sehingga bisa menanam berapa. Ada ya dari awal di sana sampai jadi SK PPS. Jadi ini tuh adalah SK transformasi dulu waktu zaman LMDH di 2017. Saya itu udah mengusulkan sebanyak 1.000 petani waktu itu, tapi yang akhirnya terbit SK-nya dari kementerian dulu itu Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup waktu zaman Ibu Siti Nurbaya ya, itu udah keluar, namun regulasi di ujung-ujung pemerintahan Pak Jokowi berubah, apalagi dengan Pak Prabowo diganti lagi, jadi namanya adalah KHDPK, kawasan hutan dengan pengelolaan khusus ya, itu KHDPK. Jadi kami sangat berterima kasih sekali dengan adanya hal ini seluas, kalau dulu 871 hektar, kalau sekarang ditambah lagi menjadi 931 hektar untuk Desa Tarumajaya dan terbagi untuk beberapa spesialnya beberapa 661 petani. Ini akan membuat kepada kami itu sesuatu kepastian untuk berusaha, untuk berupaya mencari nafkah. Karena pertama, salah satunya adalah kita sudah tentu legalitasnya dan legitimasinya dari pemerintah. Jadi tidak ada lagi sebutan sebagai kita perampah, tidak ada lagi sebutan kepada kita sebagai penjara, tidak ada lagi sebutan kepada kita bahwa ini penggarap di luar sana.
sekarang mah halal, toyiban, nggak ada subuat, nggak ada haram ya. Jadi kita mah sudah ada ijab kabulnya, yaitu dengan pemerintah harus sudah diakui. Itu tentang. Kerjasama dengan PWNU gimana Pak? PWN itu sebagai pendamping saja. PWN itu sebagai pendamping untuk apa namanya tuh terbitnya SK ini. Jadi oleh beliau, oleh mereka diramu di pusatnya. Karena tanpa pendampingan dari PWNU juga ini hal yang sulit sekali. Jadi alhamdulillah berkat kolaborasi kerjasama dengan PWNU Jabar dan juga PCN Kabupaten Bandung, kepada beliau-beliau mereka mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah juga bagi mereka semua, yang akhirnya SK untuk LPHD di Tarumajaya itu sudah terbit dan sudah saya terima. Berapa luas lahan? Lahannya seluas 931 hektar. Itu untuk berapa ini petani? 661 petani untuk sementara. Tapi nanti kami akan update lagi, ada upgrade lagi untuk para petani karena sebelum ini terbit ada perubahan-perubahan, kan ada yang meninggal dunia, ada yang pindah tempatnya, itu harus didiskusikan lagi, dimusyawarahkan lagi. SK buat para petani SK. Jadi SK-nya hanya satu, Pak. Tapi lampirannya tertera semua nama petani. Jadi tidak satu persatu SK. Kalau tanamannya apa Pak yang akan di ini? Tanamannya tentu kata tadi arahan dari Pak Bupati Bandung, kita ada namanya MPTS, Multi Purpose Tree System. Jadi PHBN Pengelolaan Hutan bersama masyarakat ini melakukan ada tumpang sari lah kalau bahasa mudanya mah, jadi tumpang sari, ada alpukat, ada kopi, juga ada hortikultura sayuran. Ya. Jadi sebelum, kan kalau kopi itu menunggu 3 tahun lamanya, apalagi kalau tanaman alpukat kan 7 tahun baru berbuah ataupun 5 tahun yang bagus. Tumpang sarinya apa Pak? Kenapa? Tumpang sarinya. Tumpang sarinya ya kayak kentang, di sini makan DPR 1500 itu ada kentang, ada wortel, ada bawang daun, ada juga kubis. Stroberi Buncis enggak ya? juga. Stroberi enggak ya? Strawberry juga Masuk. masuk. Pokoknya yang ramah-ramah lingkungan lah gitu kan. Alpukat kita enggak? Alpukat masuk kan. Masuk. Alpukat itu jarak 7 meteran gitu. Itu persentasinya berapa banyak yang keras sama apa tanaman yang buat? Ya hortikultura sama tanaman keras. Berapa persen? Kalau untuk tanaman itu kan untuk tanaman keras itu kan 7x7 ya. Kalau untuk tanaman kopi kan 2 ke 2 meter ke 2 meter. Nah itu paling kita menggunakan perhitungannya paling untuk sayuran sekitar 60%, untuk yang lainnya 40%. Oke, makasih Pak. Makasih Pak. Nama lengkapnya Pak Kang? Kenapa? Nama lengkapnya? Saya Agus Derajat, Ketua Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Al-Fatih, Desa Tarumajaya. Amin. THS Channel bersama Bang Saing mengabarkan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share.